Kisah Julaibib, sahabat yang menikah dengan bidadari. Julaibib, sahabat Nabi yang satu ini namanya tidak begitu populer. Wajah yang dimilikinya tidaklah tampan bahkan buruk rupa dan juga secara ekonomi ia bukanlah keluarga kaya. Namun pada akhirnya, ia dipilih Allah untuk menikah dengan bidadari. Ia masuk dalam 170 urutan sahabiah dan sahabat Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Rasulullah bertanya kepada salah seorang sahabat, "Aku mau melamar putrimu." "Tentu ya Rasulullah, dengan senang hati kami akan menerima lamarannya," jawab lelaki itu. "Tapi aku melamar putrimu tersebut bukan untukku," jawab Rasul kepadanya. "Untuk siapa ya Rasulullah?" Sahabat tersebut selanjutnya berpikir, jika bukan untuk Rasulullah, lalu untuk siapa dia melamar? "Untuk Julaibib," jawab Rasulullah. Maka sahabat itu tidak langsung menjawab dari pernyataan Rasul tersebut. Kebetulan ia mengetahui siapa Julaibib. Seorang sahabat Nabi yang tidak punya dan wajahnya juga tidak tampan. "Jika demikian maka aku akan musyawarahkan dengan keluargaku dulu ya Rasulullah." Sesampainya di rumah, Rasulullah hendak melamar putri kita, kata sahabat tersebut kepada istrinya. "Alhamdulillah, betapa beruntungnya kita," jawab istri sahabat. "Tapi bukan untuk beliau," kata sahabat Rasul. "Lalu untuk siapa?" "Julaibib." "Kalau untuk Julaibib, aku tidak akan mengizinkan menikahkan putri kita." Sang ibu mulai mengkhawatirkan masa depan putrinya. Itu adalah kekhawatiran yang wajar melanda orang tua. Putri yang rida pada kisah Julaibib. "Ayah, ibu, apa yang kalian katakan? Apakah kalian akan menolak pinangan Rasulullah?" Putrinya tersebut mendengar pembicaraan mereka keluar dari kamarnya. "Tapi bukan untuk Rasulullah, untuk Julaibib," jawab ayahnya. "Jika Rasulullah yang melamarku, apakah ayah beserta ibu akan menolak lamaran Rasulullah?" "Aku sama sekali tidak akan menolaknya. Aku sangat yakin Rasulullah bahwa dia tidak akan membuat kita sengsara." Sebuah jawaban dengan pondasi keimanan dari putrinya yang kuat. Pernikahan dilangsungkan. Di malam harinya ketika pernikahan telah selesai. Sebelum Julaibib menikmati malam pertama bersama istrinya yang sangat cantik jelita itu, tiba-tiba seruan jihad menggema. "Wahai para penunggang kuda, siapkan kuda kalian. Malam ini ada perang fisabilillah. Wahai para pemanah, siapkan panah kalian. Malam ini ada perang fisabilillah." Mendengar seruan Julaibib langsung bergegas. Ketika perang telah selesai, Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah. Semua sudah kita temukan." "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah. Sebab semua pasukan sudah kembali, sementara yang syahid sudah kita temukan semuanya." "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Pertanyaan itu sampai diulang 3 kali. "Aku kehilangan Julaibib. Julaibib syahid, di malam pertama menikah dengan bidadari." Mereka tidak terpikir nama itu. Setelah disebut namanya oleh Nabi Muhammad SAW, barulah mereka bergegas mencarinya dan mendapatkan Julaibib telah syahid. Di sekitar jasadnya terdapat 7 mayat musuh yang telah dihabisi Julaibib. Julaibib berhasil membunuh mereka. Dan dirinya ikut syahid. Lalu Rasulullah mengangkat jasad Julaibib radhiyallahu anhu dengan kedua tangan beliau. Ketika memakamkan, Rasulullah juga yang memasukkan jasadnya ke makam. "Julaibib adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari diri Julaibib." Rasulullah mengulangi kalimat itu 2 kali. Membuat banyak sahabat iri. Sebab dengan hal itu Julaibib dimuliakan di hari akhir. Ternyata kedudukan Julaibib sangat istimewa di hadapan Rasulullah. Julaibib seorang syuhada dan dinyatakan bagian dari Rasulullah, yang tentu saja mendapat keutamaan besar termasuk dinikahkan dengan bidadar. Kisah ini mengingatkan kita semua, lebih baik tidak terkenal di bumi ini namun istimewa dan terkenal di langit, di hadapan Allah Azza wa Jalla.